podcast Dubai dari Dapur. Oke guys, jadi hari ini kita mau ngomongin yang agak-agak enteng nih ya, mengenai gimana sih caranya kita beradaptasi untuk punya network baru atau teman-teman baru gitu. Once kita merantau nih, kira-kira ada nggak yang mau share dulu nih? Kayaknya dari lo deh, Pat. Siapa yang paling lama di sini? Wah, gila. Mulai. Silakan, Tara. Ini mainannya kalian gini ya. Pat, gimana? Waktu dulu lo kan dari tahun berapa? Dari 10 tahun yang lalu ya? 2017, ternyata gue salah itu 9 tahun yang lalu tahu. 8 tahun. Gila lama banget. Udah lumayan lama ya. Iya. 8, Beb. Jadi kira-kira 8 bukan 10 ya Beb yang episode kemarin. Ervan bilangnya 9. Iya dari 2017. Sumpah Beb. kira-kira Gimana kayaknya? Oh, enggak. Temen lo selain Ervan tuh siapa sih di sini? Enggak awal. Enggak ada loh. Kayak beneran temen gue itu emang Ervan doang dan emang temen kantor. Nah, beneran yang kayak selama 2 tahun itu kan emang gue enggak kenal sama orang Indonesia. Jadi sebenarnya emang agak beda sih masa adaptasi buat temenan sama orang Indo atau orang luar gitu. Karena di saat itu kan gue mikir kayak oh ya udahlah gue udah terbiasa sama culture Arab. Gue tadi mikir gitu kan, bakal gampang lah gue punya teman orang Arab gitu. Ya emang iya gampang punya teman orang Arab, tapi ternyata buat kayak kita kayak gini nggak ada celahnya gitu loh. Kayak gini sih. kita tuh Kayak kita tuh kayak kita sekarang misalnya kita deket, kayak kita sharing, kita main ke Kayak rumah ini, senasib main ke rumah itu. sepenanggungan gitu nggak sih? Nah, tapi sebenarnya kan orang Arab itu juga yang orang pendatang kan. Maksudnya mereka tuh bukan orang sini asli. Tapi emang kayak culture mereka untuk berteman itu nggak seterbuka kayak kita. Ada boundaries mereka ada boundaries itu bener-bener legit gitu. Mereka kayak dari awal emang udah set boundariesnya gitu loh. Misalnya pun kayak kalau kita kan kayak kita ke rumah lo ya, gitu-gitu kan kadang-kadang suka misalnya kayak gue lagi ngantor, Beb, lo di rumah nggak? Gue ke rumah lo ya kan, agak semena-mena gitu kan. Karena kita kan kalau misalnya kita udah ngerasa, oh ya kita emang kayak udah keluarga gitu. Kayak sama gue ngerasa kayak sama orang Indonesia udah gue deket tuh gue ngerasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama orang yang Arab ini, sama teman-teman gue, mungkin dia menganggap gue kayak, iya dia sayangnya kayak keluarga. Maksudnya gue ngerasa mereka care, tapi kayak untuk masalah kayak gitu tuh mereka emang ada boundaries yang misalnya kayak gue ntar main ke rumah gue jam sekian sampai jam sekian. Oh iya. Jadi kayak mereka udah set itu. Kayak harus bikin janji dulu lah. Bener. Ya. Dan karena mereka untuk adatnya mereka menerima tamu itu nggak sembarangan. Jadi kayak mereka tuh kayak emang udah maksudnya emang udah prepared segala macam Tapi gitu. kalau dipikir orang Arab kan punya apa sih namanya majelis ya? Iya. Begitu masuk rumah tuh kayak ada satu area living room yang buat ada tamu gitu kan. Nah kalau kayak gitu mereka juga sistemnya gitu kayak harus janjian dengan foto terus nanti disiapin makanan gitu kan. Iya benar. Terus udah gitu mereka kalau nyiapin makanan yang kayak yaudah kita pesen aja, kita sesantai itu kan. Nah kalau mereka tuh enggak, jadi kayak mereka tuh kayak emang benar-benar nerima tamu tuh kayak well prepared. Jadi mereka nggak mau tamu itu kayak ya datang tuh kayak cuma nyantai gitu, enggak. Jadi kayak emang ada occasionnya gitu loh. Dan itu gue baru tahu itu karena selama ini ya mungkin gue waktu tinggal di Arab tuh ya kayak kalau misalnya ke rumah keluarga emang pas lagi ada occasion. Nah, ngerti kan Beb? Jadi kayak gue tuh nggak pernah ngerasa ini keluarga which is orang Indo apa gimana? Enggak emang half keluarga gue yang tinggal di Saudi kan emang udah jadi warga negara sana. Oh tapi orang maksudnya sama orang Arab nikahnya ya? Tapi orang Indo kayak agak rumit ya. Jadi kayak mereka tuh dari kakek gue lah. Udah mereka ada, emang pokoknya ada turunan Arab gitu ya. Jadi mereka emang udah warga negara Saudi karena dari kakek gue nikah sama orang Saudi dan dulu ada, maksudnya gampang untuk ganti nationality, jadi mereka emang udah Arab dari sananya. Jadi kayak gue sama sepupu-sepupu gue yang sana pun, gue ngerasa berbeda sama sepupu-sepupu gue yang di Indo. Kayak sepupu-sepupu gue yang di Indo tuh kayak lebih, lo ngerti kan kayak kalau misalnya kita sepupuan itu tuh lebih nyantai. Nah kalau di sana itu tuh agak kaku. Enggak kaku, tapi tuh kayak oh iya main ke rumah ini terus ada occasionnya, jadi tuh kayak kesannya kayak ada itu ya. Kayak ada occasion aja terus, jadi nggak sesantai itu gitu. Nah abis itu gue baru bisa memvalidasi kalau misalnya bahwa orang Arab tuh ternyata kayak gitu setelah ya gue tahu teman-teman gue yang di sini kayak gitu juga gitu. Nah akhirnya ketemu sama orang Indonesia, jujur gue tuh sama Ervan sampai yang kalau misalnya kita makan di restoran kan within 2 tahun nggak ada teman orang Indo ya. 2 tahun nggak ada sama sekali. Nggak ada. Lama sih. Lama kan soalnya gue tuh bukan orang yang kayak ngumpul ke KJRI gitu. Dan lo nggak mengusahakan ya, emang lo santai kayak gue maksudnya gini, secara pikiran gue tuh mau teman sama orang Indo, tapi gue males kayak
mengusahakan kan? Ya, Bener, jadi kayak tidak mengusahakan. kalau orang kan maksudnya katanya ngumpul lah ke KJRI. Nah, gue itu tuh kayak ada trauma sendiri gitu, kayak ngumpul-ngumpul KJRI kan. Nyokap gue dulu waktu di Jeddah tuh kayak ngumpul sama Dharma Wanita, kayak ya gitulah pengalaman yang gak enak. Jadi kayak gue ada perang dari diri sendiri. Iya, gue gak mau ngumpul sama orang Indonesia, tapi kayak gue mau ada teman orang Indo gitu. Tapi karena mungkin lo juga udah ada temen non Indo di sini, jadi mungkin lo kayak gue at least gue ada this network yang mungkin for now gue bisa kayak udah survive dulu gitu. Nah kalau dari yang lain ada nggak kira-kira yang emang udah kenal mungkin dari sebelum datang ke sini gitu, sehingga ya rasa aman itu juga udah at least ada lah gitu, atau bentuk dari sebelumnya. Kok lihatnya langsung ke aku ya? Gue lah ya kenapa lo ya. Kalian juga Ya aku juga kan ngubungin kamu duluan sebenarnya kan. Iya. Kayak sebenarnya kalau aku ya mentalnya kayak aku tuh kan sebenarnya udah males, maksudnya di umur segini ya sejujur-jujurnya sudah males banget mencari teman ya. Iya, bener banget. Maksudnya udah males banget dan udah nyaman dengan temen yang udah deh cukup sama yang itu gitu. Udah maksudnya udah di umur ini udah males lah. Nah cuma memang mentalnya tuh mesti, dan emang pikirannya mesti dirubah lah pas kalau kita merantau. Ya memang we start from zero gitu ya kan. Jadi ya memang apa ya, aku tuh yang tadinya sejujurnya gak ada energi kayak making friendship ya. Gak ada energi sama sekali at all. Tapi ya harus dipaksakan karena ya memang mau gak mau you need that Indonesian community dimanapun itu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak, dan gue kan gak bisa bahasa Arab ya Beb. Jadi gue sih gak kepikiran teman sama orang Arab unless ya memang ada ini ya. Lan wasahlan. Ervan juga sih yang tuh udah gak ada teman gue orang Arab lagi. Roaming ya. Roaming. Iya. Sumpah sama 2 tahun. Udah gitu dia cuma diem Dia aja. gak effort juga gitu nyari orang Indo. Enggak, dia juga yang kayak dia mah effortnya nyari kerja dulu. Soalnya kalau kantor Elvan sekarang kan banyak orang Indo lumayan ya. Kalau dulu enggak ya. Dulu yang sebelumnya Kayak cuma ada beberapa orang gitu. Indo juga, tapi yang kayak sebelumnya lagi nggak pernah ada orang Indo. Jadi ya gitulah. Tapi Ya oke lah. ya itu tadi kayak challenge. Ya pun temenan sama orang Arab tuh, mereka tuh selalu ngajak keluar dan startnya itu misalnya dari jam 10 pulang jam 3. Oh my. Ini Sebenarnya itu tuh beda kebiasaan. Makanya itu sebenarnya kenapa Indonesian community itu penting dimanapun kita tinggal karena kita sevisi misi sense ya. of belonging-nya tuh beda. Bener. Dan maksudnya that culture tuh maksudnya itu tetap apa ya kecuali memang kalian sangat amat udah modern banget yang udah bule style ya gitu. Kalau aku sih masih sangat amat Indonesia style gitu. Jujur sebenarnya kayak kita lebih ke, maksudnya kalau menurut gue kita lebih mendekati ke bule style karena menurut gue bule style tuh ada sense of disiplinnya. Kalau misalnya Arab tuh nggak ada Beb, dia yang kayak bener-bener kita ngumpul jam 9, kayak pulang drop jam 3, gitu ya. Gitu dan bukan 3 pagi. Iya, benar standarnya. Standar. Iya. Kayak ini. Tapi night out. Dan setelah isya itu sebenarnya. Tapi ini ngomongin kayak yang single-single, maksudnya kayak non-family gathering gitu ya? Apa kayak mereka bawa anak-anak juga gitu? Lo ini nggak sih kalau kayak Ramadan gitu? Iya. Ngomong tuh di atas jam 9. Iya baru rame. Kalau pas jam buka tuh malah sepi, nggak kayak di Indo. Kalau di Indo gila rame banget. Iya itu cultural. Iya itu secara culture mereka kayak gitu. Jadi kayak mereka selalu keluarnya malam dan emang selesai ya sebelum subuh gitu. Kayak even acara nikahan tuh kayak gitu. Jujur kayak gue maksudnya gue belum bisa sih ngikutin itu ya. Kayak capek sih jujur gue dulu tuh kayak kayaknya gue mendingan gak usah keluar. Tapi kayak at the same time gue harus mikir gue juga harus berusaha untuk bersosialisasi. The choice is yours itu. Apa kalau mau make time buat bikin usaha lah, untuk ketemu orang yang sefrekuensi, atau lo nggak punya teman sama sekali. Betul. Karena sebenarnya pilihannya di kita aja. Gitu kan. Luckily waktu pindah ke sini aku udah kenal Kak Kara duluan. Terus ada mutual friend juga sama kamu. Jadi at least udah ngobrol duluan di awal. Ya kita nanti sharing lah gimana caranya beradaptasi di sini gitu. Sayang lama akhirnya jadi kenalan semua gitu, dan untungnya kita ya cocok aja lah ya. Ya mungkin kayak banyak orang yang nanya gimana sih kok kalian bisa akhirnya kenal ya, kita sebenarnya dari ngumpul-ngumpul aja gitu ya kayak gue kenal teman gue gini-gini. Dan I think the good thing about kayak orang kita ya, itu kita tuh sangat terbuka gitu untuk kayak kenalan sama orang baru. Temannya teman gue baru dari sana nih. Iya, benar. Atau kayak
paling nggak kayak kenalan lah gitu supaya mereka bisa tahu gitu. Nah kita tuh culturally ya kalau barusan kebandingin sama orang Arab ya, I don't think mereka akan punya apa sih openness untuk melakukan itu ya kalau bukan orang Indo gitu. Tapi kalau kita culturally kita sangat open gitu untuk kayak kita rantau bareng, to share, like sebenarnya itu sih kayak pikiran nih rantau bareng jauh dari itu tuh yang bikin kayak yuk kita bantu yuk cari teman lagi kayak gitu sih. Iya makanya kayak sebenarnya udah umum bahwa sebelum orang yang bersangkutan pindah, mereka kayak ngontek orang yang di negara tersebut dulu, temenan dulu, terus ketemuan. Tapi kayak itu nggak terjadi sama gue sih, jujur. Karena itu langsung COVID. Ya nggak juga, karena pas gue berangkat ke sini kan belum COVID. Pokoknya pas gue dateng belum, ya berarti udah ada satu yang nggak kedengeran lah ya. Pokoknya yang di Dubai, yang masuk UAE itu belum ada. Kalau nggak salah Februari ya, kayaknya sebulan deh kita belum sempat ngapa-ngapain. Sebulan kita di sini COVID, terus nggak lama lockdown. Itu tuh kita ada teman yang satu kantor aja Indonesia, tapi ya maksudnya kita kenalnya sama mereka aja. Terus mereka ada mutual lagi, which is kayak ini tuh orang-orang yang dulunya kerja di perusahaan laki gue gitu. Kayak ada berapa ya, 3 family. Terus Indonesia semua tuh. Indonesia semua. Yang duanya, tapi duanya itu udah keluar, udah kayak udah nggak di situ lagi. Jadi cuma ada satu nih yang kayak satu kantor. Udah ya sempat ketemu sekali, kenalan, kumpul. Tapi COVID nggak ada yang berani ngapa-ngapain kan waktu itu. Nggak ada yang berani ngapa-ngapain. Jadi kayak ya mau temenan gimana juga, kayak mau ya udah nggak ngerti deh, mesti nyari temen di mana, terus kayak mau cari temen juga nggak bisa ketemuan gitu-gitu kan. Tapi memang dari awal dikabarin mau pindah ke Dubai itu, gue nggak kayak orang-orang lain yang siapa ya yang di Dubai. Nah waktu itu gue temenan sama tetangga karena masih main. Pokoknya apa? Orang apa main sama tetangga orang Pakistan. Ya intinya karena kita anaknya seumuran, itu teman pertamanya Olive di sini. Waktu itu gue belum hamil juga Alana. Terus kayak ya udah intinya kayak mainnya sama dia doang. Ya karena anaknya seumuran, playdates, main-main di playground apartemen aja gitu. Sampai akhirnya kayak 2 tahun deh Bun. Sama kayak Iqbal 2 tahun juga ya. Pokoknya kayak itu COVID tuh mungkin kita agak ngerem, agak nge-freeze mungkin hampir setahun kali ya. Waktu hampir setahun. Iya benar. Iya sih. Nggak networking keluar gitu ya. Selain dari si betul. Jadi kayak setahun, pokoknya hampir setahun itu yang kayak nge-pause ya hidup. Kayak udah bener-bener cuma fokus ke family, hamil. Yaudah deh hamil aja gitu ya, hamil aja ngapa-ngapain nggak bisa, hamil aja deh. Bosan nih ngapain, hamil aja deh. It was a good choice ya, kayak ya udah sekarang anaknya udah keluar, udah bisa kemana-mana kita gitu. Pas udah mau setahun itu barulah mulai. Jadi kayak udah mau setahun lah ya, kayak setahun tuh bener-bener nggak ngapa-ngapain, terus mulai kenal 1-2. Nah itu dari mana tuh kenalnya 1-2? Jadi gue kenal sama orang Indonesia, bahkan dikenalin sama temen gue yang Pakistan ini, yang tetangga gue. Kenalan sama dia. Terus dikenalin, nah dari si temen kita ini yang Indonesia, kayaknya dia yang anak muda pertama gitulah ya. Gue tuh kayak mengkategorikan gitu kayak jadi yang 50 ke atas di sini ya. 30 sampai 50 di sini gitu ya. Iya. Jadi misalnya kayak ya nih ada kenal nih sama orang Indo, enggak tahu kenal di Carrefour gitu misalnya. Oh, Indonesia ya gitu. Oh iya. Terus gue nanti kayak tapi kayaknya enggak masuk nih sama jujur. Enggak, tapi jujur karena karena gue mikir kayak ada generation gap. Mungkin dia kayak ngundang ke rumahnya oke lah gitu kan. Misalnya dia kayak ngundang ke rumahnya. Terus udah gitu kayak kita dimasakin. Tapi gue tahu gue gak bisa se-open itu sama dia. Kayak apalagi dengan muncung gue yang kayak gini kan. Terus gue kayak berarti gue harus nyari emang yang kayak seumuran lah kali sama gue gitu Indonesia. Sebenarnya seumuran dan kadang seumuran juga belum tentu sefrekuensi. Benar, iya. Itu kayak seleksi alam. Iya. Tadi kita ngomongin antara Indonesia nih ya. Nah kalau mungkin salah satu yang tadi kita bilang bahwa kayak udah ngurus gini malas ya nyari network. Nah kalau misalnya kalian di
lingkungan sekolah gitu ya. Kan kadang-kadang tuh mikir ya, aduh anak-anak kita tuh harus punya network lebih nih daripada apa misalnya di luar sekolah. Itu tuh yang jujur kalau gue personally salah satu yang menjadi struggle gitu. Karena menurut gue kita harus extra effort gitu. Untuk kayak misalnya nih, mau arrange play date gitu sama si A, B yang emang anak-anak lo tuh kalau pulang sekolah ngomongnya misalnya anak lo gitu kan. Itu kan kayak sesuatu yang lo butuh effort ya. Dan gitu ini bukan sama culture yang kita familiar gitu. Kalau Indo ya mungkin akan lebih gampang lah ya. Itu kita kemana gitu. Tapi kan ini kita juga nggak tahu kayak misalnya tadi kalau si orang Arab gitu misalnya dia udah nih kayak agak takut gitu, ya serba tapi itu sebenarnya yang salah satu menjadi kayak harus nih gitu kita lakukan gitu. Kadang-kadang ya harus tebel muka gitu loh. Misalnya kayak WhatsAppin si ibunya, anak gue cerita nih dia suka main sama anak lo. Terus kayak mau play date atau enggak, itu kan something yang I wouldn't necessarily do gitu sebenarnya gitu. Kalau gue kan cukup introvert lah ya orang itu sebenarnya something yang gue gak comfortable gitu. Tapi itu salah satu yang setelah makin kesini tuh harus kita lakukan gitu sebagai kayak ya anak orang rantau gitu. Tapi sebenarnya kalau aku sejujurnya nih lebih susah nyari temen outside of school. Karena beda rasanya. Karena kalau kita nyari kayak teman kayak gini nih, ini kan kita nyari temen yang heart to heart ya, yang heart to heart. Ini kan nyari temen, ini bukan bisnis. Karena kalau school tuh rasanya tuh kayak it's a business transaction gitu loh. Ya kan kayak transactional rasanya. Nah kalau yang ini kan kayak ya kita sehari-hari kita bisa dan kita tuh bisa menjadi diri sendiri. Itu juga susah kayak. Dan sama kayak tadi kamu bilang, kalau kamu bilang kayak aku tuh introvert, nggak nyaman. Aku tuh sebenarnya juga ya tadi aku bilang maksudnya di umur yang nggak nyaman juga sebenarnya DM orang, WhatsApp duluan, sebenarnya juga nggak nyaman. Cuma it's something that we have to do karena ya anak kita harus main gitu ya. Ini untuk play date, buat networking for anak juga gitu ya. Kalau play date it's easier karena rasanya tuh ya kayak di Indo juga kayak gitu. It's the same. Jadi kayak kalau di Indo maksudnya maksudnya kayak kita mesti deket sama ibu-ibu temennya anak-anak juga yang lain. Dan kita sebagai orang yang kayak kamu introvert, aku juga introvert, kayak aku juga bukan tipe yang gitu enggak juga gitu. Tapi yang harus dilakukan. Ya kan demi anak. Jadi sama sebenarnya menurut aku yang itu sama di sini sama. Cuma paling yang beda different culture-nya. Cuma maksudnya ternyata ya namanya emak-emak ya dimanapun itu ya. Semua emak-emak tuh ada kesamaannya lah. Jadi sebenarnya sebeda-bedanya tuh nggak yang kalau di aku ya, di case aku tuh aku sebeda-bedanya tuh masih nyambung. Emang nyambung sih, tapi kayak making the first step itu. Effort. Iya, syukur-syukur. Kita nggak tahu dalam hati kita nggak tahu apakah gimana dia open. Benar. Pasti oke easy lah. Karena kalau kita kayak between Indo's mom naturally ya, biasanya naturally kayak ini yuk. Nah kalau di sini tuh gimana gitu kan? The other person will react. Karena jadi mungkin mereka dia have different background. Pasti game design kan bisa aja. Benar. Gitu, lebih gitu sih. Berarti kayak buat anak gitu kan pertanyaannya. Effortnya itu sih. Sama non Indo ya. Jadi maksudnya orang yang non Indo culture lah. Tapi gue ngalamin sih itu. Kayak karena anak gue yang pertama si Olive dari FS1 dia tuh udah punya sahabat dan kebetulan nih ibunya juga kalau menurut gue orang India tuh kayak agak sama kayak kita. Ini observasi gue ya. Nah sahabatnya Olive nih orang India dan dari FS1 itu dari TKA itu ya dialah gitu ya sampai sekarang nggak berubah. Maksudnya kayak sekarang ada circle-nya tapi kayak si Zoe ini tuh dari awal memang dia. Nah mereka kan dari India. Kalau menurut gue orang India ini agak-agak sama kayak kita, Betty. Kayak personalnya tuh sama, lebih open, ada jiwa keponya juga dan basa-basi gitu. Jadi kayak sama deh, kayak gue tuh melihat ya sama aja kayak kita ngobrol sama orang Indo kayak dan they can ask everything kayak yang tas lo bagus, beli di mana, kayak gitu bisa gitu atau kayak pokoknya yang personal gitu mereka bisa tanya dan itu kayak lebih gampang masuk ya untuk gue. Jadi kayak ya tinggal jawab ngobrol-ngobrol ternyata cocok. Dari kayak pulang sekolah mereka masih main di playground, ngobrol ternyata nyambung, akhirnya chatan, play dates, suka titip-titipan anak kayak tolong jemputin Olive dong, dia juga tolong jemputin dia. Itu enak, itu nikmat menurut gue. Lagi-lagi balik ke personality anaknya juga beda-beda. Kalau Olive kan emang friendly, dia supel gitu kan, dia punya
akhirnya kayak FS1, FS2, sekarang year 1 kayak temannya makin banyak dan itu sama. Iya. Dan kayak everyone, kayak emak-emak yang lain juga, ya kayak tadi hari ini juga gue baru datang ke rumah temennya yang kayak emang nginvite kita. Ya ini for the first time, kayak bukan teman baru tapi kayak baru deket lah gitu. Terus tapi kayak yang anak gue yang kedua, si Alana, ya udah struggle, susah. Dia udah setahun ini FS1, dia nggak punya bestie. Tapi apakah dari lo, maksudnya lo tuh kayak Nah itu dia, inisiatif. benar. Gue kepikiran yang kayak Kara bilang tadi, harus make effort. tapi masih banyak. Gue tuh masih ya agak bingungnya karena kan dia pemalu. Terus dia tuh ini dari nursery, dia sekolah udah 2 tahun, dari nursery FS1 nggak punya bestie. Kayak sempet punya, tapi kayak ganti lagi dan bahkan dia nggak pernah ngomongin siapa-siapa gitu loh di rumah. Jadi bingung, tapi adalah kayak ada satu nama gitu yang kayak oh gue tahu nih dia deket sama ini. Nah, tapi kayak gue sama ibunya tuh kayak seadanya banget gitu loh Beb. Dan gue kan kadang orangnya agak canggung, gue orangnya kadang nggak berani, bukan nggak apa ya, entah nggak berani, entah malas. Iya, karena selama ini first move aja. Itu benar-benar karena selama ini biasanya gue yang diajak gitu. Jadi kayaknya emang gue udah mulai mikir, udah deh kayaknya gue harus usahain deh buat anak gue karena ya Alana mungkin harus ekstra main-main, harus ekstra dia ya kayak harus kita yang bikin gitu lah. Cuma ya belum aja karena kayak masih banyak pertimbangan kayak aduh dia kan gitu ya, nanti kalau gue bikin playdate atau ya kayak misalnya gue ngundang ke rumahnya atau playdate di mana, main nggak mau gitu. Iya, main nggak? Lu masih bikin gitu nggak sih? Iya. Nah itu dia. Gitu. Karena kayak sama sih, itu kejadian sama si twins aku gitu ya. Karena memang mereka kalau dibanding kakaknya itu jauh lebih introvert ya. Karena kan ya pandemic babies lah. Tapi memang emang harus making that first step gitu. Tapi then again lucunya pas gue kayak oke deh coba deh beraniin gitu. Ternyata si temen yang selama ini dia omongin nih, si anak-anaknya omongin welcome banget gitu loh. Si yang cowok itu ya? Mulai duluan aja gitu. Bener memang. The worst thing they can say ya no lah ya. Iya dan ya udah gitu ya. Bisa jadi malah kayak. Tapi that rarely happen lah, karena tadi aku bilang kayak sesama moms itu sebenarnya sama. Benar. Paling naluri kayak untuk kayak cuma ada kayak gitu loh. Siapa yang nggak keluar aja. Bener. Karena iya benar. Iya. Jadi sekarang kayak ya udah gitu. Jadi normal thing gitu ya. Tapi even kayak jalaninnya kadang-kadang ya. Kayak maksudnya udah tahu nih Aluna deket mainnya sama beberapa anak gitu. Terus kan mereka suka ngundang. Kayak oke ngundang. Oke. Itu kan laki gue kan selalu kayak kabur ya. Gitu kan. Always kabur. Jadi gue yang gue kan juga gue introvert dan gue tuh malas banget basa-basi gitu. Cuma bener-bener gue selalu bilang emang terus dia kayak dia kayak aduh males banget nih basa-basi, gue juga males. Bukan lu doang yang males, gue juga males. Cuma ya memang itu harus kita korbankan. Betul demi anak-anak gitu loh. Jadi mungkin orang tua itu yang ngundang juga males. Iya sebenarnya. Basa-basi itu males. Atau kayak mikirnya gini, kayak misalnya harus cari, kadang tuh ya karena banyak overthinkingnya, banyak pertimbangannya, jadi gak jadi-jadi. Dan kadang gue juga mikir gini, gue harus nyari nih yang misalnya kayak Zoe ini nyokapnya kayak yang fleksibel kerjanya, jadi dimanapun kita bikin janji pasti gue ketemu sama emaknya. Ya males, gue nggak kayak canggung kalau misalnya kayak yang sama neni gitu loh. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau rame gitu ya mungkin lebih baik. Tapi kalau yang kayak berdua ya alangkah lebih baik gue sama emaknya atau misalnya Neni sama Neni gitu. Kalau lo kan Lukas, Mbak Ima sama Lukas gitu kan. Tapi kalau gue sebenarnya kalaupun sama Neni jadi gak usah basa-basi Bu sama emaknya. Iya benar. Tapi tergantung kalau kayak di rumah-rumah gitu kan misalnya ya ini ikut kalau gue. Ya kecuali emang ke rumah kita ya gitu. Rumah kita. Ya makanya tapi sebenarnya emang harus dicoba. Iya, emang harus kayak that first step sih yang kayak gitu kayak udah mau segala overthinking. Betul. Cuma ya memang ya kalau itu karena kita punya ada satu kesamaan, which is sekolah. Iya benar. Jadi nggak
lebih gampang lah dibandingin kayak randomly gitu yang. Tapi memang sih itu yang kayak sampai sekarang jujur gue kayak belum punya deh yang benar-benar community yang gue tuh nggak ada nyambungnya. Maksudnya dalam arti kalau maksudnya apa, kan Bun? kita Indo, tadi mama sekolah gitu. Tapi maksudnya kan ada ya orang yang emang make effort untuk kayak gue mau community baru nih. Misalnya olahraga atau apa gitu ya. Atau passion apa. Dan di Dubai itu banyak banget kalau kayak event, jadi kayak mereka tuh karena di sini banyak banget pendatang, jadi ada suka bikin misalnya komunitas ladies gathering ada gitu, kayak outdoor ada kayak mereka tuh suka kayak do paintings, dan itu tuh ada semua di Instagram, di Facebook tuh ada komunitasnya, betul. Jadi kayak misalnya aku pernah sih dulu waktu pertama kali banget kesini kan nggak punya kerjaan ya, waktu kan resign, jadi kayak nyari-nyari nih ada namanya expat community, pokoknya ada ladies expat community gitu. Jadi bikin events gitu ya. Event itu memang sistemnya daftar gitu. Kalau nggak salah tahunnya 200, tapi mereka 200 dirham, tapi mereka punya kayak sebulan tuh ada 4 kali setiap seminggu sekali event-event. Nah itu sih jujur sebenarnya sesuatu yang bisa lah ya kita kalau misalnya mau nyari teman segitu, tapi kan kayak itu butuh effort banget, effort dan money. Dan tapi karena kalau untuk membership mereka suka punya kayak free events yang kita bisa datengin gitu, jadi kayak ya asal emang kita. Tapi kalau orangnya social dan extrovert, benar fine. Karena itu kan kayak segitu banyak yang datang akan bermunculan, yang datang itu baru-baru terus, jadi kayak harus ngumpulin energi buat basa-basi terus. Dan biasanya kan kayak yang events yang kayak Kara bilang itu aku juga pernah ngikut kayak salah satu, tapi dia kayak per hobinya, jadi kayak mungkin biar gampang ngobrolnya. Ada yang painting, ada yang buku, ada yang apa gitu kan. Gue pengen cerita sih, apa ya namanya cerita. Jadi ini tuh ngomongin kayak friendship, especially woman friendship gini tuh sebenarnya apa ya, kayak ya seru juga karena dulu waktu pertama datang ke sini tuh balik lagi ya, pertama datang dan temen Indonesia. Tapi kayak ada poin pentingnya apa ya, kayak kita kan nggak punya keluarga di sini. Terus ya nggak punya orang tua nggak di sini, sepupu kakak kandung, adik kandung. Ya lo tau nggak emergency kontak gue siapa? Emang ada ya di mana? Tolong sekolah. Iya, sekolah kan mesti masukin emergency contact. Yang bukan keluarga ya, kayaknya gue kok Ricky semua sih. Emergency contact yang bukan bapak dan ibu. Oh, emang iya ya? Kayak kok enggak. Kara. Ya itu dia. Hah? Karena deket. Iya benar. Iya benar. Ya itu dia, maksudnya kayak kita nggak punya keluarga. Intinya kita pasti butuh orang Indonesia juga. Kedua, ya dulu tuh gue ada di fase dimana ya mungkin ini juga kali ya, fase baru jadi emak-emak gitu kali ya, kayak dan gue kan memutuskan untuk nggak kerja lagi, nggak bener-bener kerja kantoran gitu ya, dan nggak mencari kerja, nggak fokus mencari kerja juga di sini. Jadi kayak ada fase dimana gue ngerasa ya that's fine, kayak yang hidup yang sekarang gue puas, which is kayak gue ngurusin anak, ngurus suami, ngurus rumah. Dan itu ya pandemi oke lah ya. Dan kayak ya gue enjoy. Setelah normal mulai kenal 1-2 teman. Ya maksudnya ini kita ngomonginnya Indonesia ya. Karena kan memang kita pasti mencari lah ya. Nggak mungkin enggak gitu. Ya kayak 1-2 kenal. Dikenalin lagi sama teman-temannya. Diundang sana, diundang sini. Happy gitu kan. Ada perasaan happy abis ketemu ini. Cerita-cerita sama suami kayak gitu-gitu. Terus kayak beda dong rasanya yang tadinya di rumah aja. Kayak ada new energy gitu ya? Iyalah gitu. Terus kayak gue nggak ngerti ya dengan kalian yang maksudnya kayak sehari-hari masih disibukkan dengan dunia lain, kerja gitu. Kayak tapi ketika pertama kali ketemu ini, diundang itu kayak gimana rasanya gue nggak ngerti. Tapi ya kalau gue ngerasa kayak ada happy-nya gitu. Terus ya memang namanya temenan kan susah-susah gampang kan. Apalagi kita temenan udah tuir gitu, kayak nggak anak ABG lagi yang happy go lucky ya. Bener. Dan kayak emang harus temenan gitu, harus punya teman. Kalau sekarang kan lebih kayak yang udah aja gitu. Iya, yang kalau udah ABG ada. kan kayak semakin banyak teman tuh kayak semakin wah gitu. Kurang makin low. Ya itu dia. Karena kayak kamu jadi bisa fill your own cup gitu. Kalau dulu kan nge-fill anak-anak suami udah gitu aja. Iya, makanya tapi kamu nggak nge-fill your own. Iya, betul. Makanya kayak ada fase di mana kayak I'm fine dengan yang sekarang gitu. Pokoknya iya kayak bukan udah berdamai dengan keadaan sih, lebih kayak ke aku orangnya tuh kayak yang
aku gampang beradaptasi gitu. Jadi kayak aku bisa beradaptasi dimanapun aku berada gitu. Tapi makanya waktu itu sempat mikir ya nggak apa-apa, kayak gini-gini aja, kayak ya udah gitu. Tapi ketika coba keluar, ketika ketemu ini, oh happy. Seru juga ya. Oh ya refresh gitu kan. Terus ya udah akhirnya kayak ya 1-2 orang dikenalin lagi another one kayak gitu-gitu ya. Akhirnya ketemu kalian. Terus yang kayak ya udah itu lagi. Ya maksudnya kayak dari situ oh ini penting ternyata gitu, bahwa ya kayak gue mau ada apa gue bisa minta tolong, mau gue punya perasaan apapun itu bisa cerita, dan kayak ternyata sependapat, ternyata lo juga ngalamin hal yang sama kayak gitu, benar-benar. Jadi kayak dan ya sebenarnya penting, itu penting di zaman sih ini di umur sekarang. Sumpah itu tuh bener-bener susah banget. Kayak kita were just Karena lucky even- enough gitu. Bener, Untuk- setuju. Karena even di Jakarta ini gini, jangankan kita ngerantau deh. Even di Jakarta Iya. aja, itu tuh nyari yang sefrekuensi juga nggak segampang. Bukan berarti kita sama-sama orang Indo Ya terus gampang kayak gampang aja nyambung gitu. Enggak gitu. Jadi we're just so lucky udah ngerantau ketemu orang yang sefrekuensi itu susah banget. Iya. Iya, benar. Dan maksudnya bener-bener sefrekuensi ya, dan kayak iya sefrekuensi itu gimana sih? Coba Gak ada pura-puraan sama sekali gitu loh. Dan gak ada ini loh, kan biasanya kan ada orang yang kayak kalau abis ketemu mungkin karena gak sefrekuensi ya, itu tuh kayak sama Kedrain banget. kedrain energinya Kita effort banget Bener, gitu. bener, Padahal bener. sebenarnya seharusnya ya let it Iya, seharusnya kan justru gitu. maksudnya the other way around kan, kayak lo abis ketemu tuh lo ngerasa energized gitu. Iya. Nah tapi itu menarik sih ya, kalau misalnya gue tuh build on that. Kalau misalnya di lingkungan kantor gimana? Karena jujur aku merasa itu tadi, kalau misalnya setiap aku socialize sama orang kantor di luar jam kantor ya, which I have to do right, Iya. for the career, tapi zero man abis Sama. itu. Karena kayak Iya benar-benar. gitu loh, Kayak- harus aja nih bahasa-bahasa mereka. benar. Kayak iya Beb. Jam 4, Iya, harus bahasa-bahasa lagi. Jadi benar. gue kayak, itu something yang gue kayak do out of bener-bener kayak ya udah gue memang harus gitu. Iya, betul, betul. Kalau enggak nanti gue kayak dicap. Ya ini kan profesional lah ya gitu. Iya, Kayak tapi part of then again I do it professionally gitu loh. Iya, jadinya, iya, jadinya. iya, iya. Karena Kayak- gue merasa Kayak kalau it's itu part of your work. Iya, Iya. that's part of the work, I have to do it, okay I'll do it. Kalau maksudnya Iya, kalau sama bener. yang emang sefrekuensi ya, yang kita gitu ya, itu kan ya I'm doing For it fun because ya. I like it. Iya, iya, gitu. iya, I iya, enjoy iya. it with you guys gitu Bener. kan. Iya. Sorry nih. Kayaknya kalau Kayak aku jadi transactional itu gitu. Iya, iya, Transactional, Keep it heeh. professional, tapi Iya. when gue ke rumah, pulang ke rumah kayak aduh, akhirnya gitu loh. Gak tau ya kalau lo sama lo gitu kayak apa kayak ini nggak sih sama nggak sih kayaknya experience-nya? kalau aku tuh pada dasarnya aku kayaknya ekstrovert. kayak dia Iya, iya. senang kalau dia tuh Iya, senang. iya, Justru iya. aku kayak bahkan orang-orang suka kayak lihat maksudnya langsung ngelirik gue gitu kalau misalnya ayo kita ketemuan gitu, kayak misalnya teman kantorku yang dulu lah, at least kalau misalnya yang sekarang tuh udah maksudnya beda ini. Nah, sebelumnya tuh seumuran terus sama-sama asik gitu, kayak misalnya kalau segenerasi lah ya. iya, terus misalnya di luar kantor kita pusing banget nih kerjaan ya, kita makan di mana gitu, terus pergi kemana, masih bisa sih. Jadi aku lumayan senang, malah kadang direm gitu sama Daru kayak lo kayak pergi mulu gitu, jadi harus ada yang ngingetin juga Ya, kalau kadang. orang Terus memang kadang aku suka bisa ya. sadar, oh iya kayak gue pergi mulu nih gitu. Jadi lebih kayak kalau keluar tuh iya rasanya Tapi berarti nemu yang sefrekuensi. Berarti kamu nggak nemu Iya. yang sefrekuensi Iya, aja. iya, balik lagi sih. Simple. Sebenarnya sih kayak ya Gini, nyambung. Iya. Berarti sefrekuensi loh. ya benar-benar. Iya. Nyambung, Iya, iya. nyambung. Ada Iya, batasan, iya. boundaries, Iya. balik lagi kayak boundaries boundary itu. kayak nggak bisa terrobohkan. Iya, gitu. iya, iya, barrier. Tapi jujur gue tuh ada loh, maksudnya kayak teman-teman di kantor tuh ada yang gue sefrekuensi, tapi gue tuh selalu kayak nggak bisa kalau di luar kantor tuh beda aja emang, jadi kayak mungkin gue udah enek duluan kali ya, kayak di kantor udah deh cukup gitu ya. Iya, Jadi kayak iya. ada, gue tuh suka kayak bener kayak gue bilang tadi, kayak gue selalu mengkategorikan oke ini bubble orang kantor, ini bubble di saat buat gue yang kayak relax aja Kita apa gitu. bubble Beb? Ya kalian yang kayak semena-mena aja. No boundaries. No boundaries. Terserah Karena lagi jujur feeling kayak, apa. Gak tau kenapa ya, dulu tuh gue tuh ekstrovert ya Beb. Ternyata tuh yang kayak personality tuh bisa berubah. Gue tuh sekarang bener-bener gak ekstrovert sama sekali. Iya yang kayak, sama.
sama sekali. Padahal dulu gue Nggak tapi extrovert itu lagi. tes personality Enggak, tuh gak sih lo? Tapi kayak itu apakah personality lagi. yang berubah atau kayak keadaan aja ya? Makin tua Beb mungkin ya. Iya loh, makin makin tua tuh iya, kayaknya misalnya beda loh. Iya. Kayak meme yang kamu share itu Nambah tahu. umur, nambah Dan pengalaman. capek ya. Iya. Yang mana tuh? Iya. Prioritas juga ya. Benar. Iya, Iya. Bukan Iya prioritas sih. kita lagi gitu Benar, loh yang benar. kayak gitu-gitu kan. Iya, jadi ya kayak gue bilang tadi kayak gue selalu kayak bedain bubble-nya kayak kalau misalnya sama orang kantor, gue juga nggak mau terlalu Bablas. terbuka atau bablas karena akhirnya gue pasti mikir kayak akhirnya nanti kalau misalnya untuk kerja tuh untuk profesional akan susah karena gue tuh orangnya nggak bisa ini loh nggak bisa jaga emosi. Jodelan. Iya, Gue tuh kayak nggak bisa iya. jaga emosi. Jadi kayak gue untuk jaga emosi gue Lo harus biar gue nggak membatasi memang dari biar gue nggak awal bablas, gitu gue ya. harus batasin dari awal gitu. Ya balik lagi, tapi kayak kalau misalnya di kantor ya frekuensi aja gitu. Tapi kayak kalau misalnya di luar kantor udah ya, gitu kayak Iya, iya. kita nggak usah ketemu aja dulu gitu kayak kalaupun mau keluar ya paling makan. Tapi itu tadi kayak karena mungkin gue ngerasa itu bukan bubble yang dimana gue bisa energize, jadi energi gue jadi drained aja Drained. gitu. Iya, Tapi emang ya kadang-kadang, maksudnya ini kalau gue kan karena pengalaman di Jakarta ya gitu ya. Tapi temen kantor gue tuh, gue selalu, mungkin apa karena memang orang Indo ya, ini kan we're talking about Kayaknya ya, iya Indonesian juga. ya. Iya, Gue tuh, Beda gue memang tuh gitu. bisa, maksudnya emang temen kantor gue tuh Teman pergi juga. teman pergi juga. Bener-bener. Maksudnya bisa ya kayak, Iya, iya. ya kalau mau kemana, ya bisa juga mikirin teman kantor, paham gak sih? Oh. Nggak cuma Iya. office related kayak, pengen ke salon, ajak ah. Benar. Oh, bisa, Oh bener. iya. Gue bisa karena emang, Kayak, maksudnya teman kantor gue tuh ya emang, Iya, ya gue iya. deket gitu loh. Benar. Jadi Frekuensi lagi ya. mungkin ya Kayaknya Dan budaya frekuensi juga, aja. culture Iya. juga deh. enggak dan Enggak. menurut gue ya mungkin Karena gue orang ya Indo gini gitu loh. sefrekuensi banget dan nyaman banget. Iya. Even though di kantor kita Itu susah banget tuh. kalau lagi kerja ya profesional aja gitu. Iya. Cuma even during break time Oh, Sama tapi dia. Sama gitu. iya. kayak komplainnya sama. Abis itu pulang kantor bahkan masih suka kayak nyari ngapain ya? Masih suka gitu. Oh. Iya, Pulang kemana kantor tuh ya masih kita suka ya? kemana ya kita ya? Iya. Iya. Belum mau pulang sih gitu. Ada itu tuh ada. Tapi itu ya terjadi kalau memang lo bener-bener Ketemu yang pas. sefrekuensi. Karena cocok belum tentu sefrekuensi. Karena gue juga pernah ada yang teman kantor ya cocok-cocok aja. Iya. Cuma apakah gue mau Mau pergi sama dia? ke kantor enggak? Kayaknya enggak gitu. Tapi iya menarik sih. Kayak gue dulu gitu loh. Makanya gue bilang personality gue tuh berubah total. Tapi mungkin karena gue ngerasa juga beradaptasi di negara ini itu juga somehow merubah perspektif sama personality gue. Kayak interestingly gue nggak tahu kenapa. Karena gue cerita sama Tia sama Lala sebelumnya. Gue tuh kan emang se-extrovert itu kayak gue bisa dulu tuh yang kayak lo tau gak sih yang kayak gue bikin live muka gue hi guys I'm Masa going to sumpah itu masih ada sumpah itu gue lagi ngecek HP lama itu video gue waktu di bandara pertama ke Dubai hi guys I'm going to Dubai now lalalala Gak nyangka kan? gue sekarang nontonnya kayak Nanti mungkin kalau ada yang mau nunggu vlog-vlog enggak ya. Mulai dari Sebenarnya sih dia Dubai. bisa kayak gitu terus kayak ada yang dijemput sama supir kantor kan gue videoin say hi gue udah kayak Atta Halilintar jujur nyampe ke hotel kayak I'm in my room now thank you lalala terus udah gitu gue kayak ngeliat gitu gue nanti ngeliat kamera mati kasih lihat ya Pak. parah Kok gue jadi ikutan masuk sih? iya sumpah gue ngeliatnya aja tuh gue tuh kayak kok panas kepala gue kayak ya Allah malu banget gue gitu nah tapi karena kondisi di sini teman-teman gue kantor tuh kan nggak ada yang kayak gitu modelannya kayak Tapi even ini pas mereka di seumuran ya. Jakarta berarti ya? Ini Di di Malaysia. Dari Malaysia gue tuh waktu di Malaysia teman-teman gue Indo ya rata-rata dan itu yang kayak kata Lala gue even kayak satu rumah sama mereka gitu kayak satu apartemen tuh kayak mereka beda-beda kamar gitu kita dulu nah itu tuh kayak bener-bener jadi ya beda ya rasanya kayak bukan teman kantor justru gue ngerasanya kayak ya sisters aja Iya. nah tapi kalau yang pas di sini tuh nggak bisa gue kayak karena pas awal gue kayak gitu ternyata gue tahu orang sini nggak se-open itu sama social media. Kayak mereka Ya tuh nggak. akhirnya lo adjusting sama Bener. itu lah. Ya akhirnya lo jadi Iya. makin lama lo makin Iya, jadi kayak ikut gitu. kayak Iya. gue jadi menormalisasikan cara pikir mereka dan which is kayaknya make sense sama gue sekarang kayak iya ya gitu. Jadi gue tuh bener-bener kayak wow, personality gue berubah banget sekarang kayak even gue kalau misalnya ngeliatin yang kayak gitu, oh mungkin dia lagi kayak gini nggak apa-apa. Nanti ada saatnya dia It's just a face. iya it's just a phase in life gitu kayak ya gitulah kayak gue gitu. Bisa jadi lo karena lo juga baru nikah nggak sih? Atau enggak juga? Kan dulu gue sempat lama, maksudnya Oh, gue Malaysia udah nikah ya? enggak belum. Emang pas baru nikah kan langsung kesini. Tapi gue sama Ervan tuh kayak
udah pacaran lama jadi kayak bukan Nggak ada perubahan, nggak ada bukan perubahan karena pasangan gitu ya. Iya, Iya, kayak kan bukan karena nikah dan nanti. gue punya anaknya kan juga agak lama jadi kayak berdua terus sebenarnya ya udah Ya karena nggak ada karena lo kayak punya lingkungan baru dan ini nggak cuma satu orang, ada beberapa orang dan kayak lo ngerasa gue beda sendiri. iya betul. Kok gue Betul. jadi beda sendiri ya berarti gue Iya, yang nggak iya, normal iya. nih di sini gitu. Jadi Gue kayak ngerasa mau nggak mau gitu, lo kayak harus adjust ke mereka juga Bener. gitu kan. Sampai awal-awal tuh ya gue tuh yang kayak story apa segala macam gue tuh gue Dan ini medsos gue ya. hide dari orang-orang kantor gue karena Nggak mau dijudge. nggak mau dijudge pun nggak semua mereka ngejudge tapi misalnya kayak ada satu sebenarnya mereka nggak ngejudge tapi mungkin kayak lebih ngenasehatin kayak Pat nggak semuanya harus lo share di medsos Dan mereka udah ada ngomong gitu Iya, soalnya kan. Itu ya. orang non Indo berarti. non Indo Hmm. nggak semuanya harus lo share ke medsos Iyalah, lo tau nggak agak-agak sih ada menciut ain hati. kata dia gitu kan kayak ada ain apa segala macam ya gue pernah dengar itu tapi kayak gue tuh kayak pengen banget coba kayak lo harus ke Indo harus ke Malaysia lo lihat ada lebih parah dari gue gitu kayak terus gue tuh jadi kayak Ya jadi drop kayak side. nggak Iya, diterima iya, gitu berarti nggak sih iya, anjir iya, gue iya. kayak orang gila sendiri nih udah deh gue mengurangi sampai akhirnya gue normal sama yang kayak gitu jadi sekarang even nge-share muka gue aja gue malu anjir kayak Oh, iya, tapi iya. somehow gue tuh Kalau dulu enggak ya Pat ya? Wah, Kalau dulu kayak- selfie mulu gitu pasti kan? bukan selfie bukan even selfie ya video cuy video muka gue Pakai apa? Lihat, Tapi lihat, lihat. apa? Video cam. Masa story? Padahal itu lucu banget ya Allah itu tuh gue pernah Ini story gitu kan, Snapchat. Iya, story gitu ya. Tapi iya itu tadi kayak semua story gue itu mesti dibalas sama teman-teman gue yang orang Indo, misalnya apa di Indo atau di Malaysia itu kayak yang pat gini Iya, kayak iya. mereka lebih engage. Biasa Bener-bener, aja, bener, iya, biasa aja. Iya. Tapi memang orang sini tuh nggak kayak gitu Benar, sih. Iya, benar. benar. Orang-orang kantor gue tuh ya walaupun kayak ya anak-anak muda juga tuh nggak Iya. yang kayak Kayaknya sharing, Iya. kecuali tiba-tiba Iya, 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 iya. Oh, kayaknya Iya, kecuali iya, yang emang bener-bener influencer gitu ya. iya emang Iya nggak sih? Yang emang profesional. gitu ya. Iya, iya. Ya, tapi Banci tampil pun kalau Kayak enggak bahasa tampil pun kayaknya enggak. kayak kalau bukan emang kerjaannya tuh kayak enggak karena gue tuh ngerasanya gue drop saya juga gue kan suka ya gue percaya Ain setengah-setengah maksudnya kayak Iya. gue percaya Ain itu ada tapi gue juga percaya science maksudnya kayak apapun itu gue balikin ke sainsnya oh ini nggak boleh ini karena ini gitu bukan yang kayak karena Spiritual. semata-mata iyalah. Semata-mata. Nah, tapi kayak gue tuh hati-hati bangetnya setelah temenan di medsos sama beberapa moms sekolah ini. Karena kayak ya itu dia, takut kan kita misalnya kayak mereka play dates atau ada acara sekolah yang kita posting ada Mandol muka ya. anaknya di sana. Oh iya 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 iya. Kalau itu iya. Maksudnya tapi perasaan itu kan nggak ada kalau kita nggak punya medsosnya dia. Jadi kayak kita yang biasanya aja posting-posting aja gitu. Tapi kalau ketika kita punya, ya jadi kayak lo gitu Pat. Karena ya gue udah nggak bisa Iya. posting lagi. Benar-benar. Padahal gue pengen posting. Ya, kalau Gitu, sekarang sih nggak sih, gue karena- nggak ada perang itu lagi. Kalau dulu iya, awal-awal tuh kayak, gue pengen banget posting tapi kayak apa ya, kayak takut dijudge gini-gini. Nah sekarang itu kayak Ya karena udah biasa, karena udah nggak biasa. posting. Iya, kayak udah nggak posting. Jadi kayak oh ya udahlah, udah normal lah gitu. Pun sekarang tapi jujur sekarang tuh even kayak gue nge-share foto anak gue aja, itu ada temen gue kayak nelfon gue, mungkin itu kayak Nelfon kayak bebek. scare itu. Ain Emang, ya? yang ini tuh emang deket banget sama gue di kantor, tapi dia udah nggak di kantor tuh kan. Jadi kayak Pat, oh terus udah gitu sempet si Maya sakit gitu lah. Oh ini bukan orang Indo Bukan, berarti bukan. tuh. Terus udah gitu dia nelfon gue, Pat, pokoknya dia kayak sedih banget gitu. Udah makanya lo jangan lo jangan post posting. anak lo, dia bilang gitu kan. Gue tahu pasti lo tuh pengen banget ngepost apa segala macam karena lucu ini. Tapi kita nggak tahu hati orang, nggak semua hati orang itu tuh seneng ngeliat gini. Terus gue tuh kayak ya tamparan lagi ya kayak iya sih benar. Tapi waktu gue ngepost tuh kayak gue nggak mikir. Itu nggak sih? Iya. Kayak post gitu tuh kayak nggak mikir dan gue nggak ada niat untuk bikin envy orang atau apa gitu enggak. Jadi tuh kayak Kita share happiness aja sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi Ada maksudnya orang kayak yang ada mungkin somehow overreading Ya, itu Ain gitu itu ya. Iya iya. mungkin dia tipe orang yang percaya banget akan itu gitu loh. Jadi kayaknya dia ngerasa bersalah kalau dia nggak share itu ke gue Iya, gitu. Tapi bingung juga ya kita ya. Maksudnya kayak ya di satu sisi mungkin dia sayang sama kita, dia ngingetin which is Iya. good, tapi di sisi lain juga kayak Jadi kitanya yang terbatas ya. Jadi kayak kita beban iya. juga dengerin orang kayak gitu karena Iya. kan harus kita udah sama-sama gede, jadi kayak udah sama-sama dewasa ya, bukan Iya. gede, bukan hanya gede tapi dewasa Tapi dan itu tua. itu juga yang mesti di-adjust kan akhirnya pas kita nyari teman di luar negeri kayak gini yang dengan culture yang berbeda Iya, dan kepercayaan yang berbeda gitu. Berarti sebenarnya
gini, at some point walaupun lu deket banget sama dia, lu nyambung sama dia, tapi ada perbedaan iya, itu yang beda kayak- frekuensi sebenarnya. Sebenarnya frekuensi lo juga sama dia juga nggak. Iya. Maksudnya ada pemikiran yang memang Tolak belakang. bertolak belakang lah. Walaupun bukan kita juga nggak semuanya kita agree on Yeah, everything thanks. sama Iya, gitu. betul. Cuma ini Dan- kan maksudnya hal iya. yang lumayan maksudnya Prinsipal ya. sebenarnya bukan Personal, prinsipal juga sih. Cuma apa ya hal yang sehari-hari banget gitu loh yang Iya, kelihatan iya. banget. Gitu ya Iya. kan? Which is dari dia tuh kayak oh harusnya nggak gitu. Iya, makanya gue Jadi bilang itu bener-bener kayak maksudnya itu bener-bener ini lumayan prinsipal bentrok. as in Apa ya? her side gitu loh kayak Iya, buat dari sisi dia dari prinsip. sisi dia Iya, dari sisi prinsipal dia, dari sisi gitu. dia Jadi, prinsipal. jadi dia merasa kayak ada tanggung jawab itu untuk ngasih tahu karena Iya. Mungkin ya. prinsip dia kayak gitu kan. Iya, Jadi ya Pas lo dikasih tau gitu, lo perasaan lo gimana kayak? jujur gue perasaan gue tuh kayak Iya, iya, gue iya, iya, tapi pasti gitu gue pasti. menghargai dia karena gue tahu maksudnya kayak itu prinsipnya Niatnya dia baik. dan niatnya baik. Jadi Dan gue emang yang ada kayak- benernya juga gitu iya, ya. Kan mungkin ya. benar. Jadi gue membenarkan kayak omongan dia kayak iya ya bener ya tapi sumpah gue tuh kayak Nggak kepikiran. nggak kepikiran itu gini-gini thank you for reminding me apa segala macem gitu kan kayak gue nggak mau juga dia kayak ngerasa gue udah kayak sama lo tapi Ya, kok gini gitu jadi ya gue membalasnya dengan Menerima. positif gitu Oke. tapi ya tetap maksudnya gue nggak juga akan masuk ke prinsip dia gitu kan maksudnya kan kita Iya. beda Iya, prinsip iya, iya. Nggak langsung Iya. delete gitu ya. iya, Iya, langsung iya, delete iya. gitu kan enggak gitu jadi ya udahlah gitu kayak ya makasih ada yang care ada yang ngingetin ya mungkin gue butuh dua perspektif itu Iya, kali kan Ya jadi kita juga nggak kebablasan gitu Iya. ya. Maksudnya kayak ada batasannya juga untuk nge-share personal life. Tadi kan kita udah bahas nih ya kalau Indo sama Indo gimana ketemunya, terus di sekolah gimana, di kerjaan gimana. Nah kalau satu lagi nih yang pengen kita bahas, kalau misalnya sama pasangan kalian masing-masing, itu kalian sefrekuensi nggak in terms of mau nyari network baru atau nyari teman baru? Karena kalau gue jujur itu kita nggak selalu ya, nggak selalu Iya. frekuensi, makanya kadang-kadang tuh effortnya harus lebih dari gue misalnya, karena misalnya suamiku tuh lebih introvert lagi, gitu. Jadi itu kadang-kadang yang menjadi struggle bagi kita gitu untuk kayak ya tadi kayak menyamakan persepsi bahwa kayak kita nih butuh loh sebenarnya network yang Iya. lebih lagi Iya. gitu ketimbang yang emang kita udah enak nih misalnya. Iya, nah itu kan maksudnya menarik ya kalau misalnya walaupun sebenarnya masalah sama kayak gue tuh yang bagian iya ayo tapi earphone-nya kayak santai aja lah emang kita kenapa kalau nggak kenal dia tuh bener-bener Betul. yang kayak frontalin gue kayak lo masa pusing-pusing hidup aja kok apa sih Tapi gitu loh ini cowok aja nggak sih? Tapi in general ya mereka gitu. iya Iya. Sama kayak Iya, gini, iya. pas gue pas awal-awal sebelum pindah sini kan gue kan WhatsApp Kara kan, dia nanya sekolah segala macem lah ya WhatsApp Kara. Terus kan suami gue kan udah di sini, Iya. ya kan. Terus ya dia setiap hari-hari cuma lari, ya bisa itu. nonton berdua sama teman kantornya, ya masih kayak iya kayak ya maksudnya bener-bener ya nggak dan itu lama loh 3 bulan hampir 4 bulan lah dia tuh bener-bener bingung. Habis itu kan kayak ya kamu bilang kan ini nomor suami aku, Iya. kasih aja sama suami kamu kan Iya. udah nyampe Nggak ada duluan kok. nih. Iya. Gak ada yang ngecat duluan. Kirim dong nih suaminya Kara, coba aja hubungin segala macam kan kali aja kamu bisa nambah teman di sana. Ah ya nggak mungkin lah, nggak mungkin aku hubungin duluan. Si PDKT ini Aku tunggu kamu aja, nggak aku tunggu kamu aja gitu. Bener, Jadi kayak bener maksudnya ya sekarang kan ya suami kamu sama suami aku deket banget gitu. Iya cuma ya karena maksud nggak prioritas mereka dan cowok tuh mulai duluan tuh iya canggung dulu ranking. apa ya? Make the first move ya kalau misalnya kayak the way we grew up gitu, Iya. we grew up as a man gitu Iya, kan. harusnya ya Gitu loh. tapi kayak gue juga kayak kurang ini loh kayak mungkin karena mereka tuh nggak ada skill basa-basi Beb. Iya, skill bahasa-bahasanya kurang bagus. Atau Dan mereka sudah awkward capek. gitu loh kayak nanti ininya gimana. Apalagi kalau baru-baru tapi kalau Anda ada ini ada mobil ya. Kayak kadang kan mungkin kayak awkward nanti masa dijemput atau kan nanti pikirannya mungkin udah kemana-mana gitu. Ketemu di tempat. Itu dia. Gue mereka tuh apa datangnya gimana? Iya. Memang males Intinya aja. yang Emang Nggak ada mungkin overthinking malah nggak di think about it at all gitu kayaknya kalau misalnya Iya, yang kayak Dan gengsinya mungkin gede banget juga. Atau malu. Akhirnya mendingan sendiri. iya Daripada ya kontak duluan itu. Iya, benar, gitu. benar. Makanya mindsetnya tuh beda. Kayak gue juga males. Cuma mindset gue adalah ya gue harus bergerak duluan. If I have to Iya, make the iya, first move, exactly. it's fine. Iya. Iya, tapi memang itulah yang kadang-kadang bikin jadi kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kayak ngegerutu sendiri gitu. kayak bertepuk sebelah tangan gitu kan Kalau Iya, benar. kalau aku dulu udah ngasih heads up gitu loh ke suami aku kalau ini kita pindah nih, kita akan mulai
making new friends, making Semuanya semuanya baru baru gitu. Jadi kita harus sama-sama usaha gitu. Kalau misalnya ada yang harus kita ketemuin atau apa ya lo ya aja, maksudnya open aja, jangan sampai lo nge-reject the idea karena ya it's a whole new life gitu. Jadi waktu itu kita ketemu kayak kita janjian, ya gitu harus dari ibu-ibunya yang janjian, kita bawa keluarga, ya kita yang duluan, terus nanti mereka ngobrol di situ ya lama-lama juga. Untung ada kita guys, kalau nggak Iya. Kita tonton aja tuh Main bola maraton nggak ada, main bola maraton tiap nggak minggu ada, bola nggak ada. Jadi thank you. Belum, Mas. Iya bener. Kalau nggak ada kita nggak ada teman mereka kesini. Iya. Tapi Elvan kan masih santai-santai aja. Jujur Ervan itu ya kayaknya dia bisa hidup tanpa teman. Kayaknya. Jangan Karena dia kakak. pun kayak kalau misalnya lagi ngumpul gitu sebenarnya kayak gue ngeliat kayak kok dia kayak nggak ada effort ya gitu. Lo ngerasa nggak sih kayak dia nggak ada effort aja. Kayak dia sebenarnya lempar aja diri sendiri juga nggak apa-apa gitu. Even kayak nggak ada gue juga di hidup. Yang ngejar ke itu siapa? Yang ngejar kemana tuh Beb? Itu satu episode sendiri gitu. Nanti ada episode ya. Episode romansa. Oke, jadi mungkin kita tutup ya episode kali ini. Mungkin sebagai recap kita sedikit summarize. Jadi tadi kan kita ngebahas basically mengenai gimana caranya kita mulai untuk build network pada saat kita di sini. Jadi satu ada tadi obviously sesama Indo ya, ada yang kita memang kontak dari awal, dari sebelum kita datang atau pada saat kita di sini gitu. Yang kedua tadi mengenai lingkungan di sekolah gitu ya, gimana caranya kita kadang-kadang memang harus make that first step gitu ya untuk kayak menghubungin ibu dari anak-anak kita gitu untuk kayak kita ajak playdate atau dan sebagainya. Yang ketiga tadi ada yang mengenai office network gitu setelah setelah kerja itu ada nggak sih yang comfortable untuk kayak tetap main atau ada juga tadi yang opininya kayaknya drain banget nih kalau misalnya masih tetap harus bersosialisasi lagi sama teman-teman kantor di luar office hour. Dan yang terakhir tadi gimana caranya supaya pasangan kita tuh juga ikutan lah ya untuk kayak build this new network gitu yang mana sebenarnya juga cukup challenging gitu. Nah mungkin kayak gitu semua kan harus perspektif kita ini kan mainly memang dari sisi perempuan ya. Iya. Ya, jadi mungkin dari yang buat yang bapak-bapak yang nonton, yang laki-laki yang nonton, Benar-benar. ya menurut kalian gimana? Kalian gimana tuh Pak? Nanti next episode kita undang ya. Iya, Boleh. menarik Oh deh. sama ada satu lagi Beb. Lupa kalau memang kan biasanya pasti nyarinya Indonesia. Iya, itu penting lah, harus lah ya ke KJRI. Iya, betul. Karena banyak banget acara yang dibuat dari KJRI, KBRI dan kayak khususnya misalnya kayak Ramadan itu biasanya setiap weekend ada bukber, sholat tarawih bareng. Kalau Lebaran sholat di sana, Idul Adha, Idul Fitri, apalagi ya kayak acara yang mereka buat juga kita bisa datang dan biasanya itu ajang buat kenalan gitu, kenalan bener-bener yang ya apalagi untuk orang yang kayak nggak punya relasi di awal gitu, nggak punya kontak di awal sesama orang Indonesia ya bisa main-main ke KJRI. Jadi harus effort sih, kita harus proaktif. itu harus proaktif. Untuk kalau misalnya kalian juga tahu ada orang yang tinggal di Dubai nih, si A, ya maksudnya nggak usah takut untuk Kenalin. randomly nge-DM orang. Bener. Kayak Kayak kenalan. itu udah umum ya hari umum ini. lah, maksudnya iya. Ya kalau di Jakarta kan aneh ya. Cuma ini kan kita balik lagi. Ini Dan di Jakarta aja mungkin nggak aneh loh. Iya sih. Iya nggak sih? Kayak hari ini banyak orang gila tahu. Iya ada ya, benar-benar. Tapi buat gue aneh. Buat gue aneh. Menurut Kalau untuk kenalan menurut ya, kita mungkin aneh tapi ada. Ada ya, maksudnya zaman sekarang actually kayak gitu. Iya benar. Jadi apalagi ini yang pindah ke Apalagi yang negara baru. pindah merantau, pasti orang-orang yang terima DM-nya juga very open lah. Oke, Parah ya. sampai jumpa di next episode. Thank you for watching. Bye. Don't forget to like and subscribe. Bye.